Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah God's Blueprint, merangkul kesetaraan dan persatuan di era digital. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Matius 19 ayat 13 sampai ayat 15 yang berbunyi sebagai berikut. Orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya di atas mereka dan mendoakan mereka, tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah halang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti inilah yang memiliki kerajaan surga." Ia meletakkan tangannya di atas mereka, lalu berangkat dari situ. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Injil Matius 19 ayat 13 sampai 15. Bacaan ayat Alkitab hari ini adalah bagian yang menggambarkan peristiwa di mana orang-orang membawa anak-anak kepada Yesus agar dia dapat meletakkan tangannya di atas mereka dan berdoa. Konteks ayat-ayat ini berada dalam narasi yang lebih luas tentang pelayanan Yesus, saat ia melakukan perjalanan ke berbagai wilayah untuk mengajar, menyembuhkan, dan berinteraksi dengan orang-orang. Pada bagian Injil Matius ini, Yesus berada di wilayah Yudea, di seberang sungai Yordan. Popularitasnya semakin meningkat, dan banyak orang yang mengikutinya, mencari ajaran dan penyembuhan ajaibnya. Orang-orang Farisi, sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya, telah mempertanyakan Yesus tentang perceraian, dan sekarang, orang-orang membawa anak-anak kepadanya untuk meminta berkat. Dalam konteks budaya Yudea kuno, meminta berkat bagi anak-anak adalah praktik yang lazim, dan orang-orang akan mencari pemimpin spiritual, seperti Yesus, untuk memohon berkat dan doa bagi kesejahteraan dan masa depan anak-anak mereka. Anak-anak dianggap sebagai simbol kesucian dan kepolosan, dan membawa mereka ke sosok yang dihormati seperti Yesus, mencerminkan keinginan akan perlindungan dan pertolongan spiritual bagi anak-anak mereka. Namun reaksi awal para murid, sebagaimana digambarkan dalam Matius 19 ayat 13, mencerminkan norma budaya yang juga berlaku, di mana anak-anak seringkali dianggap kurang penting. Namun Yesus melawan pola pikir ini, dengan menegaskan tentang berharganya anak-anak dalam kerajaan Allah, dan menyoroti pentingnya mereka dalam pandangan Allah Bapa. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Cetak biru pernikahan yang ditetapkan oleh Tuhan, seperti yang diutarakan oleh Yesus dalam renungan sebelumnya, melampaui perubahan budaya dan teknologi dengan berjalannya waktu. Dalam konteks saat ini, prinsip-prinsip kesetaraan, persatuan, dan rasa hormat yang terdapat dalam ayat ini sangatlah menyentuh. Dunia digital seringkali mencerminkan kesenjangan sosial, namun pesan Tuhan memanggil kita untuk secara aktif melawan tren ini. Panggilannya adalah untuk mengakui nilai yang melekat pada setiap individu, terlepas dari kehadiran digital mereka, dan untuk mengembangkan lingkungan virtual yang mencerminkan rancangan Tuhan untuk kesetaraan dan persatuan. Bagian ini menantang kita untuk mengevaluasi interaksi online kita, mempertimbangkan apakah kehadiran digital kita sejalan dengan cetak biru Tuhan. Di dunia di mana media sosial dan platform digital dapat mempersatukan, tapi juga bisa memecah belah, pesan Tuhan mengajak kita untuk menjadi arsitek persatuan secara online. Pesan Tuhan ini mengajak kita untuk menentang praktik diskriminatif, melawan perpecahan digital, dan menggunakan ruang digital sebagai jalan untuk mendorong inklusivitas dan kesetaraan. Sama seperti rancangan Tuhan untuk pernikahan yang mengutamakan persatuan, interaksi digital kita harus mencerminkan komitmen terhadap kesetaraan setiap orang di mata Tuhan.
Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Respons kita harus dimulai dengan refleksi diri terhadap perilaku digital kita. Apakah interaksi daring kita mendorong kesetaraan, persatuan, dan rasa hormat? Atau apakah kita justru berkontribusi terhadap kesenjangan dan perpecahan yang menjadi ciri lanskap digital akhir-akhir ini? Cetak Biru Tuhan menantang kita untuk secara aktif mencari dan memperkuat suara-suara yang terpinggirkan, menentang diskriminasi online, dan menggunakan platform digital kita sebagai instrumen untuk memajukan keadilan dan persatuan. Hal ini mencakup kesengajaan terhadap konten yang kita buat dan bagikan secara online, untuk memastikan bahwa konten tersebut sejalan dengan prinsip rancangan Tuhan, yang tak pernah lekang oleh waktu. Selain itu, respons kita memerlukan komitmen untuk mendidik diri kita sendiri dan orang lain tentang dampak kesenjangan digital. Hal ini melibatkan advokasi kebijakan dan praktik yang mendorong keadilan digital, baik di komunitas kita maupun di ranah online yang lebih luas. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menjadi duta kasih dan kesetaraan Tuhan dalam semua aspek kehidupan kita, termasuk kehadiran digital kita. Dengan menerima cetak biru Tuhan, tanggapan kita menjadi kesaksian terhadap kuasa transformatif ajaran Kristus dalam interaksi online kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ketika kami merenungkan cetak biru Allah untuk kesetaraan dan persatuan, kami memohon bimbingan-Mu dalam menghadapi kompleksitas budaya era digital. Berilah kami kebijaksanaan untuk menyelaraskan interaksi online kami dengan rancangan-Mu untuk keterhubungan yang saling menghormati dan inklusif. Semoga kehadiran kami secara digital menjadi cerminan kasih-Mu, mengedepankan persatuan dan kesetaraan di dunia maya yang luas dan saling terhubung ini. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.